Halo semuanya, nama saya Lufran Suparagani, nama Wirasatya Chandra Muharam, dari Julio Gambong. Di Berita Citra Rahma dan Aldian Rama akan membicarakan tentang teori imitasi atau imitation theory dalam podcast kali ini. Pertama-tama, patut diketahui bahwa pembahasan atau topik yang kita bawakan ini tidak mudah. Jadi, para filsuf seni tidak hanya dihadapkan dengan karya-karya seni seperti seni patung, seni lukisan, atau seni musik, atau seni tarian yang lain-lainnya, tapi juga dihadapkan dengan berbagai objek dan pengalaman empiris yang tidak mudah untuk diklasifikasikan. Maka dari itu, untuk menggali topik ini secara efektif dengan berbagai sudut pandang yang harus dibahas. Teori imitasi sudah menjadi topik pembahasan banyak seniman dan filsuf seni sejak lama dan masih relevan hingga sekarang. Masih sudah semakin bertanya-tanya nih kan, apa sih teori imitasi? Teori imitasi secara umum menyatakan bahwa seni hanyalah tiruan dari alam. Dunia akan seperti ini kita pahami, terus berubah dan persepsi kita akan suatu objek tidak akan sama, namun kita tetap bisa mengidentifikasinya kalau itu imitasi dari realita. Contohnya sebuah karya orang seniman atau desain-desain seorang seniman atau orang di kafe seperti saya sendiri adalah sebuah refleksi dari realita, entah itu dari segi pengalaman atau apa yang pernah saya lihat. Untuk mendalami pengetahuan kita sesama tentang teori imitasi adalah beberapa tokoh penting yang kita bahas. Ada Plato dengan teori of forms dan pendapat Aristoteles akan teori imitasi yang ia artikan sebagai proses representasi. Ada juga Plotinus bersama Ernst Gombrich dan Nelson Goodman yang bertentangkan tentang pidato hingga Alberto Giacometti yang mewujudkan ketidakmungkinan representasi dibebaskan dari kaidah apapun. Berbicara tentang seni dan keindahan tidak akan jauh dari pembahasan Plato dan Aristoteles. Bisa dibilang, Plato yang paling pertama untuk mengemukakan pendapat soal teori imitasi di dalam buku The Republic. Menurut Plato, esensi dari semua bentuk karya seni didasarkan mimesis dan tiruan akan realita. Ia percaya bahwa ide adalah realita tertinggi karena semua form atau bentuk hanya sempurna di dunia ide tersebut. Maka dari itu, tidak ada contoh sempurna apapun di dunia realita menurut Plato. Pada dasarnya, form adalah sifat-sifat yang harus dimiliki suatu objek untuk dianggap sebagai objek tersebut. Contohnya, kalau kita melihat alam, kita sebenarnya tidak pernah melihat lingkaran atau garis yang sempurna. Tapi semua orang tahu apa yang dimaksud dari lingkaran dan garis tersebut. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Plato membuat perbandingan antara craftsman dan seniman. Ia menurunkan derajat seorang seniman karena menurut Plato, craftsman dapat membuat sebuah produk yang spesifik, nyata, dan pastinya siap untuk digunakan. Hal ini membuat craftsman sebagai seorang yang mampu membuat sebuah imitasi bentuk ide walaupun tidak sempurna. Beda dengan seniman yang menurutnya hanya mempunyai kemampuan sebatas menciptakan gambar dan fantasi yang tidak nyata. Plato mempercayai bahwa hal-hal yang indah adalah hal-hal yang juga baik secara moral. Jadi saat seorang meniru dan membuat sebuah fantasi, itu menjadi faktor hilangnya keindahan di mata Plato. Akan tetapi, ada juga pendapat Aristoteles yang mengacu pada representasi di mana mimesis adalah proses kreatif yang mempresentasikan karakter, emosi, dan perilaku. Di sini representasi juga digunakan sebagai stimulus agar indera para audiens dapat terangsang dan membentuk suatu koneksi dengan karyanya. Contohnya, musik adalah suatu susunan suara dengan irama dan melodi. Tetapi musik tidak dapat sepenuhnya meniru suara-suara alam, namun mencocokkannya agar dapat keharmonisan melodi yang membentuk suatu mood atau emosi yang ingin disampaikan. Dan sekarang saya akan membahas dari sisi kontranya. Jadi sekarang mari kita bedah sama-sama teori imitasi dari sudut pandang para tokoh yang bertentangan dengan pendapat Plato. Menurut Plotinus, seni tidak hanya meniru realita atau hal-hal lain yang masuk dalam logika, melainkan secara murni mengimitasi form dan idea. Sebuah karya seni tidak harus dibimbing oleh sebuah gambar yang ideal akan keindahan. Hanya saja seni membuat sebuah realita yang konkret dan secara layak bisa dimengerti. Di dunia modern seperti sekarang, seorang desainer grafis sudah menjadi sebuah profesi yang jelas diterima sebagai bagian dari industri seni. Perkembangan ini di industri seni menunjukkan bahwa kita sudah melampaui ideal lama akan imitasi. Ini mengarah kepada kritik Ernst Gombrich, seorang sejarawan seni asal Austria, tentang teori imitasi. Gombrich mempunyai pendapat bahwa proses imitasi dan representasi selalu bergantung pada pandangan atau konsep yang digarap seniman tersebut. Skema konseptual menjadi bagian penting dari proses kreatif yang dilalui seorang seniman dalam mengimitasi atau mempresentasikan sesuatu.
Contohnya, seni telah berkembang begitu luas selama berabad-abad. Manusia telah melalui banyak sekali berbagai genre seni di lini masa. Ada masa Renaissance yang fokus kepada elemen-elemen alami dan realism. Tetapi ada juga masa Kubism yang sangat kontras karena fokus kepada bentuk-bentuk abstrak dan geometris. Karya yang dibuahkan pada masa-masa tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing dan berdasarkan banyak faktor seperti sosial, kepercayaan, dan lain-lain. Dari penjelasan yang memang cukup panjang ini terbukti bahwa adanya perbedaan penting antara teori imitasi dan banyak teori lainnya yang mengkritik. Bagaimanapun itu, seni atau keindahan sangat terikat kepada budaya, simbol, kode, stereotip, dan masih banyak faktor lainnya. Sekarang sudah jelas kan kedua sisi pro dan kontra dari teori imitasi. Nah, ada tokoh lain yang menarik dan pendapatnya sangat berpengaruh agar kita bisa mendalami konteks imitasi dan representasi dalam seni. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Alberto Giacometti. Jadi, Alberto Giacometti adalah seniman asal Swiss. Melalui perjalanan Giacometti untuk menjadi seorang seniman, ia dihadapkan dengan masalah-masalah imitasi dan representasi. Dari masalah-masalah tersebut, ia menemukan kesimpulannya bahwa pictorial representation atau gambaran akan suatu hal tidak akan lepas dari konvensi apapun. Apa yang dimaksud Giacometti? Jadi, menurutnya setiap seniman akan membuat suatu realita yang otonom. Setiap seniman membentuk identitasnya secara independen karena mereka membuat aturan-aturan yang mereka bentuk sendiri dan ikuti sendiri-sendiri. Dengan definisi imitasi dan representasi yang Giacometti ketahui, ia dihadapkan dengan masalah-masalah dan dilema soal persepsi ukuran. Giacometti menghadapi dilema di mana ia tidak tahu cara menyamakan tingkat akurasi akan suatu hal dengan apa yang ia sesungguhnya lihat. Contohnya, jika Giacometti ingin merepresentasikan suatu hal yang tidak bisa ia bentuk di dalam pikirannya, seperti seorang wanita, ia dihadapkan dengan masalah persepsi ukuran. Kenapa? Karena jika wanita tersebut ada di hadapan Giacometti, ia bisa merasakan dan melihat sesungguhnya wanita tersebut, tapi ia tidak tahu cara mewujudkan objek itu dengan representasi yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Karena menurut Giacometti, kesalahan dari segi ukuran sekecil apapun akan membuat representasi tersebut gagal sepenuhnya. Jadi, kalau Giacometti menggambar lengan wanita itu 2 cm lebih panjang dibanding aslinya, menurutnya itu representasi yang sepenuhnya gagal. Jadi dari sini, Giacometti menyimpulkan bahwa secara representasional, tingkat akurasi yang sempurna itu tidak mungkin untuk dicapai seorang seniman karena adanya masalah persepsi. Dan masalah persepsi adalah hal yang memicu obsesi Giacometti untuk membuat karya-karyanya. Sebagai seorang sculptor, Giacometti tetap mempelajari objek-objek yang ia ingin buat secara realis. Contohnya, di karyanya yang berjudul Cubist Heads pada tahun 1934, ia tetap pelajari figur tengkorak manusia asli. Melalui proses kreatif Giacometti, ia menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat sesuatu mentah-mentah. Seperti yang dibahas di awal, setiap seniman tidak akan lepas dari konvensi apapun. Akan ada unsur-unsur style, budaya, dan lain-lain yang akan mewarnai perspektif sang seniman. Contoh yang simpel dari ini adalah misalkan saya sebagai seorang desainer grafis diminta untuk membuat karya ilustrasi bertema musim dingin. Dan ada rekan saya yang juga diminta hal yang sama. Saya sebagai orang yang tinggal di negara tropis dan belum pernah merasakan salju akan membuat representasi saya sendiri dengan apa yang saya ketahui tentang musim dingin, tentang salju. Sedangkan rekan saya misalkan memang pernah tinggal di negara yang ada musim dinginnya. Ia pernah melihat salju, ia pernah merasakan udara dinginnya di sana. Ia mungkin saja akan merepresentasikan tema tersebut jauh berbeda dengan saya yang belum pernah merasakannya. Seperti Giacometti sendiri yang sudah jelas membentuk ciri khasnya melalui proses pembelajarannya sebagai seorang seniman, penemuan Giacometti menjadi pembelajaran untuk kita semua sekarang. Karena di satu sisi, apa yang Giacometti temui mewujudkan bahwa ada sebuah paradoks yang mengkritik teori imitasi. Namun di sisi lain, penemuan Giacometti ini merujuk kepada kompleksitas perspektif atau teka-teki yang muncul soal persepsi antara seniman dan realita. Setelah menggali teori dari berbagai sisi,
Kesimpulannya adalah teori imitasi yang sudah dikemukakan oleh Plato dari berabad-abad tahun yang lalu itu masih relevan sampai sekarang. Sebagai seorang seniman atau kreator di dunia modern seperti sekarang, banyak sekali pengaruh yang dapat membeda-bedakan representasi seseorang akan suatu hal. Sekarang, tidak ada ruang yang membedakan antara craftsman dengan seniman. Berbedanya persepsi dan faktor-faktor seperti budaya, kepercayaan, hingga zaman pada akhirnya membuktikan bahwa keindahan tidak melihat derajat atau profesi seseorang seperti yang Plato lakukan di awal. Memang mempresentasikan atau mengimitasi realita tetap menjadi sebuah rujukan bagi seorang seniman dalam membuat karyanya. Contohnya, seperti instalasi seni karya seniman street art yang bernama Banksy. Instalasi tersebut ia namakan Disneyland, sebuah pelesatan dari Disneyland yang terkenal sebagai the happiest place on earth. Namun, Banksy ingin menunjukkan hal yang jauh kontras dari Disneyland. Disneyland adalah instalasi yang provokatif dan anarkis. Karya Banksy yang seperti itu juga menunjukkan bahwa tidak seperti yang dipercaya Plato bahwa moralitas adalah tolak ukur keindahan. Akan ada representasi realita yang secara mentah mungkin memang tidak indah, tapi dapat diterima. Dunia yang sekarang adalah dunia digital, di mana daya tarik untuk mengimitasi realitas sebenarnya semakin tinggi. Walaupun begitu, foto dan film menjadi metode lain dalam seni yang dapat mempresentasikan realita, tapi juga mampu membuat seorang seniman dengan luas mengeksplorasi fantasi yang ia ingin bentuk. Kini semuanya bisa bereksplorasi dan mempunyai kemampuan tanpa batas. Apa yang ada di dunia ide dapat menjadi sebuah realita, dan realita bisa menjadi sebuah fantasi, tapi tergantung tujuan, maksud dan makna yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut.